Selamat sore Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di program POV Times di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dan bagaimanakah sudut pandang dari editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis dan saya Gilang Pandutanaya. Selamat sore Mbak Uni. Sore Gilang, sore juga teman-teman sekalian, masih suasana merayakan HUT kemerdekaan RI ke-80. Semoga semangat ya, makin optimistis dengan banyak catatan. Ada dua tema yang akan kita bahas Mbak. Yang pertama mengenai perayaan rangkaian HUT RI ke-80 dan yang kedua tentang deregulasi di pemerintahan Presiden Prabowo. Kita masuk ke tema yang pertama terlebih dahulu. Pidato kenegaraan pada tanggal 15 Agustus dan perayaan peringatan HUT RI ke-80 di Istana Negara. Dan malamnya dilanjutkan dengan karnaval. Nah, melihat rangkaian ini seperti apa Mbak? Pertama ya, kemarin yang menarik dari upacara kenegaraan 17 Agustus di Istana Negara ya. Jadi kembali lagi ke Istana Negara. Meskipun tahun lalu itu sempat dilakukan di IKN ya, tapi ada dua tempat yang utamanya di mana Presiden hadir, waktu itu masih Presiden Jokowi di IKN, lalu Jakarta juga tetap ada dengan skala yang lebih kecil, tapi pasti cost-nya mahal sekali mengadakan upacara kenegaraan di IKN yang fasilitasnya juga belum lengkap pada saat itu ya, jadi dipaksakan. Nah kemarin yang menarik tentu saja adalah Merpati ya, Merpati dilepas Merpati sesudah selesai detik-detik pengibaran bendera itu mendapatkan sambutan. Lalu kalau kita lihat Presiden Prabowo, kalau lihat tahun-tahun sebelumnya Presiden itu duduk bareng dengan Wakil Presiden dan istri ya, jadi sejajar. Tapi kemudian ketika berdiri maju ke depan menerima atau menyerahkan bendera itu maju ke depan. Tetapi tahun ini kita lihat selain semua karpetnya serba biru, nuansanya biru, yang biru sebelumnya muda, itu selalu merah, sebelumnya selalu merah, bahkan dari periode presiden sebelumnya ya, itu sejak Presiden Prabowo menjabat istana memang suasananya biru ya, termasuk kemarin karpetnya itu juga biru. Bakinya yang taplak yang mengalasi bendera merah putih itu juga biru. Memang tenda-tenda di istana semuanya kalau ada acara, termasuk kita lihat pejabat-pejabat juga sering sekali, hampir selalu menggunakan dasi biru muda sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Jadi biru muda itu menjadi warnanya Presiden Prabowo Subianto ya. Kebetulan waktu kampanye kemarin kalau saya tidak salah juga mereka menggunakan biru ya, dari kubunya calon presiden pada saat itu Prabowo Subianto. Nah, jadi itu yang hal-hal yang menarik, yang berbeda. Terus kalau soal joget-joget sebetulnya di era Pak Presiden Jokowi juga sudah mulai ada joget-joget, bahkan Bu Riana juga joget begitu selesai acara ketika ada penyanyi-penyanyi. Cuma kemarin yang membedakan adalah semua peserta upacara dalam hal ini adalah TNI, Polri, semuanya itu joget. Jadi tidak hanya pejabat-pejabat, tetapi semuanya termasuk peserta upacara ikut joget-joget lagu yang sedang populer ya, termasuk tabola pacu jalur juga yang jalur, kemudian tabola baye ya. Tabola baye. Nah, itu yang apa namanya, yang tabola bale ya namanya ya. Sampai turun ke lapangan ya. Akhirnya kan Presiden Prabowo juga turun ke depan ya, ke depan panggung teras istana. Seskap dulu Mbak ya. Diawali jadi dari latihan ini kelihatan Seskap tadi udah semangat sekali jogetnya. Dia termasuk saya lihat selalu memegang handy talkie, artinya selama acara berkomunikasi terus ya. Nah ini yang hal-hal yang kita lihat dari acara yang kemarin dibandingkan dengan dengan sebelum-sebelumnya dan juga karnaval ya. Malamnya, jadi pesta rakyat itu dimulai dari jam 8 pagi sudah ada ya. Kemarin pada tanggal 17 sore saya juga jalan ke Monas ya. Saya ngelihat banyak puluhan tenda-tenda putih yang sebenarnya isinya itu adalah menjual produk-produk UMKM ya. Kemudian malamnya itu karnaval. Nah, karnavalnya itu panggung itu ada pengerahan ya, ada pengerahan panggung yang dibuat sepanjang jalan dari Monas sampai ujung Sudirman ya.
ada Danantara saya lihat. Jadi dari mulai Monas, panggungnya besar, tempat Presiden melepas karnaval, kemudian yang kedua di Sarinah, kemudian Duku Atas, lalu di Sampurna Strategic Square. Nah ini Danantara kelihatan jor-joran ya, lumayan untuk menghibur rakyat mungkin ya. Pasti ada perintah lah untuk melakukan itu. Terus kemudian karnavalnya juga kementerian, lembaga dan termasuk BUMN, termasuk utusan khusus, ada mobil, ada truk-truknya ya, yang dihias ya pasti lumayan juga cost-nya ya. Jadi itu mungkin dimaksudkan untuk membahagiakan rakyat, pesta rakyat ya. Tapi kita juga meliput IDN Times kan, kita tidak hanya meliput apa yang ada di elit, apa yang ada di istana. Kita meliput dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Pesta rakyat itu dilakukan tidak kalah meriahnya dan menggunakan dana sendiri, dana swadaya masyarakat. Saya tahun ini 17 Agustus pagi ikut pesta rakyat di komplek yang diadakan oleh rukun tetangga ya. Ngapain aja nih Mbak? Ada games, kemudian ada senam bersama, ada sarapan bersama, tentu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Tapi dan semuanya itu konsumsi semuanya adalah sumbangan dari warga semuanya. Tidak kalah meriah ya. Jadi dan saya yakin itu juga dilakukan oleh warga di berbagai pelosok Indonesia, dari mulai yang di ujung gunung ya, puncak-puncak gunung, bukit-bukit, sampai juga di tepi-tepi laut di kampung-kampung nelayan. Jadi bagaimana warga melakukan pesta rakyat dengan urunan ya, urunan gotong royong ya, swadaya. Lalu di Jakarta kita melihat pesta rakyat yang memang disupport sepenuhnya oleh kementerian, lembaga, BUMN dan Danantara. Jadi ya semuanya punya kreativitasnya masing-masing ya. Tapi yang paling menarik tentu yang tanpa dana atau dananya kecil tapi tetap kreatif. Kita ngeliput juga itu ya. Jadi bikin nggak pakai truk gitu ya, tapi bikinnya tuh dari gedek-gedek gitu ya, digotong gitu, itu menarik juga. Nah itu yang dari upacara ya, dari acara upacara dan karnaval. Nah tapi pidato ya, di tanggal 15 pidato di tanggal 15 tahun ini, di pidato di tanggal 15 ya. Jadi memang di situ berkali-kali disebutkan presiden, karena ini perdana ya. Oh ya, presiden itu sendiri ya, yang di istana itu sendiri ya, sendiri. Sebelumnya kan tadi saya katakan selalu didampingi. Jadi presiden keluar dari dalam istana juga sendiri ya. Kemudian duduknya juga sendiri di sentral, sementara Wapres di bareng sama mantan-mantan Wapres ya. Sebelah sininya tuh pejabat-pejabat tinggi, menteri koordinator. Jadi ini juga yang berbeda ya. Jadi memang sentral. Jadi Presiden Prabowo tuh diposisikan sentral, sebagai pemimpin yang sentral sendiri, Wapresnya itu di kanan. Nah di pidato 15 itu intinya adalah capaian 299 hari ya. Ekonomi berhasil tumbuh 5,12% di kuartal kedua, realisasi investasi di semester 1 2025 dikatakan naik 13,6%, dan dari tahun lalu, jadi mencapai target katanya. Dan katanya berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja ya. Tentu ini masyarakat akan bertanya di bagian mana ya, karena yaitu perasaan kebatinan dari yang di PHK segala macam tuh nggak ngelihat di mana itu 1,2 lapangan pekerjaan. Lalu ada capaian 299 hari MBG ya, disebutkan 20 juta anak balita, anak belum sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui. Nah ini juga lompatan luar biasa, hampir 2 kali lipat dari mungkin sebulan sebelumnya. Ini juga menimbulkan pertanyaan, kira-kira ada di mana gitu ya. Swasembada pangan juga disebut, perlindungan konsumen, capaian sekolah rakyat ini kan baru mulai ya, tanggal 14 Juli. Jadi sebetulnya kebanyakan capaian 299 ya, kecuali yang berkaitan dengan makan berisi gratis yang sudah di roll out di awal Januari, yang lainnya itu sebenarnya baru kick off ya. Belum bisa dikatakan sebagai sebuah capaian. Jadi ini capaiannya itu adalah capaian sudah di kick off. Tapi hasilnya bagaimana? Itu tentu saja masih jauh ya. Sekolah rakyat, kemudian sekolah Garuda yang Koperasi Merah Putih 80.000 secara badan hukum ya kan, itu baru di launching tanggal 21 Juli di Klaten. Tapi 80.000 itu adalah
klaim sudah mempunyai badan hukum. Apakah berapa banyak yang sudah beroperasi? Masih harus kita cek fakta ya. Makanya kemarin kita mengundang 3 pakar di tanggal 15 ya, Bivitri Susanti, kemudian Profesor Burhanuddin Muhtadi dan Profesor Bayu Krisnamurti. Itu temanya adalah rakyat harus cek fakta. Pidato presiden ya, kemudian kesehatan, cek kesehatan gratis sudah digunakan oleh 18 juta warga dan semua. Jadi kemudian pembentukan di pertahanan semesta, pembentukan 6 komando daerah militer dan segalanya yang kita bahas sebetulnya minggu yang lalu di PO Vietnam. Jadi mayoritas yang disampaikan ke pidato itu adalah baru dalam bentuk kick off, mayoritas. Jadi baru dimulai. Apakah baru dimulai 1 bulan ya? Tetapi kebanyakan itu yaitu tadi kick off dan MBG mungkin yang lebih agak lama. Nah ini yang harus kita lihat. Sebetulnya ini dari sisi kalau dibilang pencapaian atau sukses masih jauh ya. Kita harus hari, ya, karena baru 300 hari. Kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau tanggal 15 300 hari ditambah sekarang ya. Nah, jadi kita lihat ya teman-teman bagaimana ke depan dan penting sekali peran dari warga untuk mengawal ya, karena program-program ini menggunakan dana rakyat yang luar biasa besar ya. Kalau saya lihat tuh misalnya termasuk yang menarik ya adalah dari pidato-pidato terutama yang pengantar nota keuangan ya, yang pidato yang siang kan highlightnya itu adalah ada 10 kementerian lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran paling besar di 2026 ya di RAPBN. Jadi rancangan masih harus disetujui oleh DPR. BGN ya 217,86 triliun, Kemhan 167,4 triliun, Polri 109,67 triliun, Kemkes 104,35 triliun, Kemsos 76,04 triliun, Kemenak 75,21 triliun. Nanti dipasang ditempel, kita udah punya grafisnya ya. Belanja pusat naik ya, daerah turun. Nah, belanja pusat ini outlook ya 2025 diperkirakan tuh 1.663,4 triliun. Sementara untuk 2026 itu dianggarkan 3.136,5 triliun. Jadi ini naik ya. Sementara transfer ke daerah. Nah, ini yang memicu yang kasus Pati nih, yang berapa ya? Pati, karena Cirebon, transfer karena dikurangin transfer ke daerah, outlook 2025 864,1 triliun. Sementara untuk 2026 itu 650 triliun. Jadi turun atau dipangkas 24,77%. Nah, jadi kami mendengar di beberapa liputan bahwa memang Presiden Prabowo tuh concern karena selama ini banyak sekali transfer anggaran ke daerah, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, kemudian untuk pendidikan, untuk bangun sekolah segala macam, termasuk Pak Prabowo tuh pernah membantu sekolah yang dekat dengan kediaman pribadinya di Hambalang. Tapi ternyata itu nggak jadi gitu, maksudnya nggak kejadian gitu ya. Jadi udah dikasihnya besar, tapi kemudian karena kalau sudah ditransfer, maka kewenangan menggunakan anggaran itu ada di pihak pemerintah daerah yang diawasi oleh DPRD daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kota. Nah ini rupanya Presiden Prabowo itu menganut peran negara yang lebih besar, ya peran negara, makanya semuanya tuh ditarik lebih banyak ke pusat, dan konsekuensinya adalah bahwa kalau ditarik ke pusat, maka kewenangan itu sepenuhnya itu ada di Presiden sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, maka Presiden Prabowo dalam hal ini harus membuktikan bahwa keputusan untuk melibatkan negara lebih besar dan kewenangan banyak yang ditarik di pusat itu betul-betul tidak ada yang bocor, ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih. Bahkan mulai dari ini kan APBN pertama yang benar-benar 100% di bawah Presiden Prabowo. Sebelumnya kan dia meneruskan 2024, 2025 dia meneruskan carried over dari masa terakhir Presiden Jokowi. Tapi kali ini RAPBN 2025, 2026 itu adalah 100% di bawah pemerintahan Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini nggak boleh lagi tahun depan tuh masih bicara soal bocor anggaran.
Ini adalah kesempatan pertama dalam sejarah karena ini adalah tahun pertama perdana APBN, maka Pak Prabowo harus membuktikan apa yang disampaikan pada saat kampanye dan sampai hari-hari sebelum ini juga di berbagai pidato, termasuk di pidatonya masih bicara soal korupsi, bocor segala macam. Mulai tahun ini, karena ini 100% ada di pihak pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo, maka harusnya kebocoran itu sangat drastis bisa dikurangi. Jadi nggak bisa lagi kampanye. Nah itu yang highlightnya, termasuk juga janji atau keinginan bahwa pada saat pidato kenegaraan di tahun 2027 atau 2028 itu Indonesia itu budgetnya defisitnya nol ya. Itu juga keinginan, harapan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,4% di tahun 2026. Nah itu adalah highlight yang kita lihat, daftar keinginan ya, wishlist dari Presiden Prabowo. Oh yang menarik juga ini, nggak boleh lupa nih, karena ini rame banget di postingan kita tuh, banyak dapat komentarnya. Pemerintah akan tarik utang luar negeri 781,87 triliun di tahun 2025, tertinggi sejak pandemik. Akan dipenuhi melalui penerbitan surat berharga negara dan penarikan pinjaman. Jadi ini juga yang banyak mendapatkan perhatian ya. Ya, itu. Makanya kemarin rame nih dibahas ya. Oke, Mbak, yang kedua, ini juga masih ada sangkut pautnya dengan Presiden Prabowo di pemerintahan yang sekarang ya. Mengenai deregulasi, kalau di pemerintahan Presiden Prabowo ini melihatnya seperti apa, Mbak, dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya? Ya, terus terang kita di POV Times, di IDN Times itu sangat menunggu-nunggu kata deregulasi itu muncul di dua pidato, ya, pidato kenegaraan yang pagi tanggal 15 dan pidato pengantar nota keuangan. Yang siangnya, oke. Tapi ternyata tidak ada. Sampai dibaca berkali-kali nih, ada, jangan-jangan terlewat ya. Draftnya ya. Jadi search pakai keyword deregulasi nggak ada. Kenapa? Karena sebetulnya ketika Presiden Prabowo berkali-kali mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8%, maka satu hal yang sangat penting untuk dilakukan, apalagi gini, sekarang ini ada nuansa bahwa ke depan, kan disebutkan di pidatonya bagaimana peran Danantara dibutuhkan. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin bisa mengandalkan investasi. Kalau selama ini kan lebih dari separuh, lebih sedikit dari separuh, 57% itu driven by consumption. Pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi ke depan itu harus, dan itulah posisi Danantara itu pentingnya ya. Nah, makanya investasi akan diharapkan makin besar, dan itu yang terjadi di Cina, yang 40% dari pertumbuhan ekonominya itu driven by investment. Karena sejak era Deng Xiaoping, Cina melakukan open up, deregulasi besar-besaran. Pada saat itu Amerika masih suka dengan Cina, dan kemudian Amerika datang dengan investment yang luar biasa, berharap juga bahwa Amerika kalau mereka investasi di Cina itu bisa sedikit mengurangi soal komunisnya ini ya. Jadi tapi Cina itu di era Deng Xiaoping dan secara konsisten dilanjutkan sampai sekarang itu melakukan deregulasi dan ada hasilnya. Vietnam juga sama. Vietnam juga melakukan deregulasi yang luar biasa, makanya tahun 2024 pertumbuhan ekonominya targetnya 6,5, tercapai 7,09 dan tahun 2025 itu Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% ya. Jadi tapi yang dia lakukan itu adalah deregulasi. Nah, kita sebenarnya Presiden Prabowo itu beberapa kali termasuk kalau saya cek ya bulan apa namanya, mulai dari Maret ya, kemudian April, kemudian bulan Juli ya, 23 Juli datang dari ucapannya Menteri Keuangan sesudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden tuh berharap ini deregulasi dibutuhkan untuk menjaga iklim investasi sehingga aktivitas ekonomi tidak bergantung pada APBN. Jadi ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi itu tidak ada kata-kata itu tidak disampaikan ya dalam pidato. Dan tadinya kami di IDN Times kita ini gini, dalam perjalanan di era reformasi semua presiden selalu mengatakan deregulasi. Setiap kali krisis
diluncurkan paket-paket, tapi di tengah jalan paket-paket itu hilang aja. Bahkan di era Jokowi ada undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja yang diharapkan dijanjikan kalau undang-undang itu muncul dan itu ditentang oleh demonstrasi ribuan mahasiswa dan rakyat, katanya investasi akan datang. Ternyata kan yang nggak langsung seperti itu, karena bukan hanya soal undang-undangnya, tapi implementasinya di lapangan seperti apa. Nah, Presiden Prabowo juga kita pikir akan menggunakan momentum pengenaan tarif Trump ya yang awalnya 32% untuk konsisten menjalankan deregulasi. Karena itu dalam wawancara-wawancara dan statement publik menteri-menteri ekonomi selalu bilang deregulasi. Kita pikir nih ini nih kalau dipaksa nih sama Trump, sisi baiknya itu maka deregulasi akan dijalankan. Tapi unfortunately kita ngelihat karena bisa berhasil menurunkan ke 19 ya udah puas di situ aja gitu ya. Jadi kita nggak ngelihat itu bahkan menjadi hal yang masuk dalam pidato. Nah, sebagai perbandingan, ini bagian terakhir dari POV Time, nanti dipasang ya. Bagaimana sebetulnya kita bukannya nggak pernah Indonesia itu mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di era tahun 80-an, di era Presiden Soeharto, tapi lagi-lagi itu karena deregulasi ya. Jadi namanya itu adalah ini pembelajaran tahun 80-an, deregulasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi lebih dari 8% dan peningkatan investasi double digit ya. Jadi kalau kita lihat dari tahun 81 dari 7,4 sempat turun, tapi rata-rata kemudian tinggi ya, bahkan sempat 8,9% ya. Itu di tahun 91 ya. Bahkan 91 terakhir tahun 99, tahun 99 itu 8%. Ya, meskipun sempat anjlok ya ke 4,7% karena Krismon. Kan tahun 97 ada Krismon, tapi 98. kemudian di tahun apa namanya? Bukan 8%. Jadi sempat naik 0,8% ya di tahun 99. Nah, terus misalnya itu ya. Jadi paket deregulasi mulai tahun 1985 ya, tarif maksimum turun 275%. 225 ya. 225% menjadi 60% ya. 86 lisensi impor turun ya. Kemudian tahun 88 item non tarif barrier turun dari 31% ke 16%. 90 jadi kebijakan foreign direct investment juga dideregulasi antara 86 sampai 94. Jadi kita melihat bahwa kita bukannya nggak pernah mencapai target pertumbuhan ini, tapi itu dilakukan dengan upaya deregulasi yang konsisten dan itu dilakukan di tahun 80-an ya. Mulai dari ada deregulasi perbankan, kemudian reformasi perpajakan, investasi tahun 86, deregulasi perdagangan tahun 85 ya. Kemudian ada paket Oktober 88, bergabung dengan WTO dan seterusnya. Jadi intinya kalau kita melihat apa yang terjadi di Cina, di Vietnam, kemudian di Taiwan, di Korea Selatan ya, dan belakangan juga di India, keseriusan untuk melakukan deregulasi, kemudahan berusaha, mengurangi pungli, red tape, tidak ada lagi premanisme, ormas segala macam, itu sangat penting. Dan ketika Presiden Prabowo selalu membawa pasal 33 sebagai dasar rancang bangun, kan kalimatnya rancang bangun, artinya sebagai visi misi filosofi yang mendasari kebijakan ekonomi Presiden Prabowo, dan kemudian menarik lebih banyak peran negara, maka di sini harus dipastikan bahwa peran negara dilakukan betul-betul secara konsisten, bahwa negara itu adalah negara yang berpihak kepada rakyat, bukan negara yang hanya dikuasai oleh oligarki atau orang-orang tertentu yang ada di sekitar kekuasaan, sehingga akhirnya rakyat cuma akan bisa melihat, oh ini sebetulnya cuma pindah dan ganti pemain aja gitu. Oh, itu dia kuncinya ya, jawaban di terakhir nih. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk pembahasan di episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, POV Time selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen ya di bawah. Saya Gilang Madutanaya beserta tim yang bertugas dan pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis, pamit undur diri. Kita ketemu di episode selanjutnya. Salam sehat selalu. Salam sehat.